Nuhun Poro Kadang, sahabat-sahabat semuanya, salam merdeka NKRI. Ya kita akan kembali bukan mengupas ya, tapi mengungkap dalam ungkapan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mendengarkan lewat saluran ini ya tentang filsafat wayang dalam kehidupan. Selamat berjumpa tentunya ini di seri yang kedua ya, seri yang kepingpindu ini tentang kadang-kadang kita di dalam masyarakat itu rodok tumpuk undung ya. Jadi wong Jawa ilmu, tapi nanti dalam bahasa Indonesia juga ada ilmu, tapi orang Jawa mengatakan ada lagi ngelmu ya, jadi rodok bendu antaranya ilmu Jawa, ilmu bahasa Indonesia, dan ilmu dalam arti dalam ngelmu dalam arti bahasa Jawa. Jadi nanti di tingkatan di filsafat Nusantara ini atau khususnya filsafat Jawa ini memang ada yang katanya ilmu dan ngelmu. Nah, untuk memahami cerita filsafat wayang terhadap kehidupan kita, tentu hal-hal semacam ini perlu diketahui ya. Jadi aku kayak gini ngomong bahasa Indonesia ilmu, pada sini maksud itu adalah dalam bahasa Jawa itu, dalam sastra Jawa. Nah, apa bedanya sekarang? Apa bedanya ilmu dan ngelmu itu ya? Jadi menurut ini tulisan atau sastra-sastra yang ditulis dengan yang bersumber dari Insinyur Sri Mulyono, kemudian ditulis oleh yayasan kelompok atau wayang dan filsafat ini oleh penjalanipun Bobo Budiarjo yang tadi kata pengantarnya ini dari Bobo Budiarjo ini tentang atau dari Leoni Jumeneng sebagai Ketua Umum Yayasan Nawangi yang pada 8 September 82 tulisannya. Nah, apa bedanya ilmu dan ilmu itu? Jadi sekali lagi dalam pengabutan ini yang tidak sempat waktu duduk sambil membaca, tentu saja sambil lumah-lumah atau leyeh-leyeh atau rebahan atau di mana saja lah dalam perjalanan tanpa ada tulisan bisa memaknai dari tulisan atau melalui pendengaran ini. Ngelmu tidak dapat begitu saja diterjemahkan dengan ilmu. Ngelmu tidak dapat begitu saja diterjemahkan dengan ilmu ya. Karena apa? Karena ngelmu mengandung sesuatu arti, yaitu ajaran sir, ajaran rahasia atau ajaran esoteris. Nah, ini untuk pegangan hidup atau agomo, ageming aji. Aji itu apa? Urip. Jadi agomo ageman. Ora gomo rusak. Makanya gua ageman supaya ora rusak. Apa sih ora rusak? Urip. Ya. Ngelmu dicapai dengan laku, yaitu laku batin. Ya. Jadi kalau ngelmu itu dicapai dengan laku spiritual, laku batin atau jalan rohani. Sedangkan rohani dalam bahasa tasawuf disebut tarekat atau oleh Lao Tzu disebut Tao. Nah, adapun ikhtiar dan segala usaha dengan menempuh perjalanan batin tersebut disebut suluk. Sedangkan suluk adalah tasawuf di Nusantara atau Jawa ya, atau lebih tepatnya mistisisme Jawa. Itu ya, suluk di perjalanan tasawuf. Karena itu apa yang disebut ngelmu adalah pengetahuan yang bersifat batiniah atau rohaniyah. Dalam bahasa tasawuf tadi, ilmu batiniah itu ya, ilmu batiniah atau disebut pula makrifat. Jadi makrifat.
Apa bedanya dengan orang Jawa ya? Nek Jawa itu ngerti, weruh lan krasa. Nah, iki artinya Jawa ini seperti itu. Ngerti, weruh dan Jawa. Jadi sudah sampai ke tingkat tarik, sampai ke tingkat hakikat, sampai ke tingkat marifat. Ya, jadi nek sebenarnya disebut wong Jawa berarti dia sudah melalui 3 takaran itu. Weruh, ngerti lan krasa gitu ya. Nah, karena itu apa yang disebut ilmu ya adalah pengetahuan yang bersifat batiniah atau rohaniah. Dalam bahasa tasawuf, ilmu batiniah tadi yang disebut dengan ma'rifat. Nah, Dr. Hamka menulis bahwa makrifat itu artinya ujung perjalanan dari ilmu pengetahuan. Ujung perjalanan dari ilmu pengetahuan. Misalnya pengen menyelidiki kadar apa di laboratorium, mentok ya. Ada syariatnya, ada hukumnya, ada tarekatnya, ada SOP-nya, ya. Ada makrifatnya, ada barang yang sudah menyatu sumber daya untuk penyelesaiannya, ada makrifatnya, sudah ketemu mentok. Sudah ketemu mentok ya, misalnya ya biji bawang gitu ya, seperti bawang kita ngoncei bawang merah itu ya, ada bawangnya, ada kelakuannya, ada syarat-syaratnya, ada perpaduan kekuatan tenaga untuk mengupasnya, dan sampai mentok ke titik inti, yang inti itu ternyata berwarna putih dan rasanya tawar kan gitu ya. Nah, kalau Dr. Hamka telah menulis bahwa makrifat artinya ujung perjalanan dari ilmu pengetahuan itu pada, kalau nggak salah bukunya Tasawuf halaman 106 ya. Karena itu tepat sekali apa yang ditulis dalam Beda Tomo yang mengatakan pucuk ing mring makrifat, jadi sinom ya, pucuk ing mring makrifat, sinom pada buku 18 kalau nggak salah, muiku ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa di pocong itu ngilmu iku, bukan ngilmu ya, bukan ilmu, kalakone kanthi laku lekase lawan kas, tegese kas nyantosan setya putya pangekesing tur angkara. Titik akhirnya sudah ketemu. Jadi mencari ilmu itu untuk apa dan sebagainya sampai ke penggunanya. Jadi yang dimaksudkan dengan ngelmu dalam pupuh pocong bait pertama tersebut tidak dapat lain kecuali dalam kontak dan arti pucuk atau ujung pengetahuan, yaitu makrifat tadi atau ilmu sejati, the real knowledge of God. The real knowledge of God atau esoterisme. Sedangkan yang dimaksud dengan kata laku, adalah batiniah, ya. Gambaran batiniah ini ada di Gambuh ya, di Gambuh 6 dan 17. Atau dapat juga disebut tarikat atau suluk atau spiritual part atau spiritual joinery ya. Orang yang berusaha mencari ilmu makrifat dengan melalui suluk disebut salik atau mistikus. Nah, sedangkan sarana untuk mencapai tujuan suluk itu tadi lebih banyak menggunakan rasa daripada rasionya. Jadi, rasa daripada rasionya. Dan orang yang ahli ngilmu suluk atau ahli tasawuf itu tadi disebut sufi
atau mystikus. Kalau Dr. Nicholson, ya, Dr. Nicholson menulis bahwa para sufi membedakan ada 3 macam organ komunikasi rohani. Yaitu yang pertama hati atau qalb, ya, hati yang dipergunakan untuk mengenal Tuhan. Semangat, jiwa atau roh yang dipergunakan untuk mencintainya Tuhan. Dan yang paling dalam adalah rahso atau syir yang berkontemplasi atau untuk melihat Tuhan. Pembahasan mengenai saling hubungannya ketiga istilah itu, ya, antara qalb, roh dan syir, itu akan menarik dan menghanyutkan pada diri kita, ya. Inilah yang kadang-kadang mengasihkan pada diri kita. Wong nek kadung ngomong babakan klenik ngono dari ini wong ya. Iku wis gak ono enteke. Mbok sampai pagi lah. Entek-entek paling ya oker karo kopi sing entekno itu. Jadi pembahasan iku wis gak ono enteke lah. Ora enggak berbeda karo antarane profesor sains karo orang-orang yang ya di kampung yang suka ngobrol tentang ilmu-ilmu seperti ini, ya tidak ada bedanya, ya, karena ini hanya satu yang ada sumbernya adalah pada diri kita sendiri, gitu loh. Ya. Jadi dan yang paling penting itu, ya, yang paling penting hubungan dari ketiganya itu bagaimana membahasnya itu, ya. Jadi rahso tadi, cara untuk berkontemplasi atau untuk melihat Tuhan. Bahkan ada yang doa itu diawali dengan syirullah, datullah, sifatullah. Tiga-tiganya itu cipto, rasa, kaso. Nah, bagaimana gulung gelar ilmu itu supaya dia, ya intinya sumeleh. Ya, kalau sudah ketemu, ya bukan ketemu ya, artinya ya rasa tadi, ya dunia rasa daripada rasionya tadi. Tapi menurut saya ya semua rasa itu bisa dirasiokan, karena itu hanya yang nampak dan yang tidak, ya. Ibarat kalau hidup punya roh, kalau mati punya daya, kan gitu aja, ya. Nah, pembahasan mengenai saling hubungan ketiganya itu sangat menarik, ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa bisa menghanyutkan baik suasana, perasaan, emosional, bisa juga, ya. Jadi adapun qalbu walaupun berkaitan dengan hati fisik, ya, secara materi, ya, hati fisik, namun bukan daging dan bukan pula darah, bukan segumpal itu, ya. Dalam pengertian barat, hati lebih bersifat intelektual daripada emosional. Dengan intelektual atau akal, manusia tak dapat memahami benar akan Tuhan dan hakikat segala sesuatu, baru terlatih dan diterangi oleh iman, pengetahuan dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Maka akan tercerminlah seluruh jiwa ilahi padanya. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah, orang kalau sudah opo jari sing ngecet lombok, orang kalau sudah mengatakan bahwa wis wayahe, mutlak kuasa ilahi. Jadi orang yang berusaha mencapai ilmu makrifat atau kesampurnan itu lebih banyak menggunakan rasa daripada rasio. Ya, wis iki. Jadi orang yang berusaha mencapai ilmu makrifat atau kasampurnan ning dumati lebih banyak menggunakan rasa daripada rasio. Nah, sedangkan orang yang ingin mencapai ilmu pengetahuan lebih banyak menggunakan rasio. Kebalikannya kan, lebih banyak menggunakan rasio, bahkan rasa sama sekali ditinggalkan. Oke, ya, nggak perlu saya jelaskan, bentino ketemu karo iki, ya. Pendek kata harus ilmiah. Untuk lebih jelasnya,
bisa membaca buku Mistikisme dalam Wayang halaman 18 dan Mawas Diri nomor 4 tahun 1980 ya, mistik Jawa ini. Nah, ilmu sejati ada juga yang menyatakan sebagai esoterisme, kejawen atau filsafat Jawa. Ilmu sejati. Dr. Hamka menyebut bahwa makrifat adalah ilmu sejati pada halaman 130 ya. Beliau menulis lebih lanjut bahwa ilmu sejati atau makrifat menurut Al-Ghazali bukan didapat semata-mata dengan akal. Ilmu yang sejati atau makrifat yang sebenarnya adalah mengenal Tuhan. Mengenal lebih daripada sekedar mengerti. Orang Jawa menamakan ilmu tersebut dengan nama Sastro Jendro. Ya, Sastro Jendro. Sastro Jendro sendiri terdiri dari kata sastro atau sastra, berarti knowledge atau ilmu. Ya, ilmu. Janjani atau janjani itu berarti sesungguhnya atau real. Dan Narendra berarti Gusti atau God. Jadi Sastro Jendro berarti the real knowledge of God. Ini ya, makanya ilmu ini banyak juga ditambahkan untuk memperjelas makna. Namanya Sastro Jendro hayu mingrat pangruwating diyu. Jadi the real knowledge of God ini bercabang atau karena hidayah atau berkahnya ya, bisa merubah manusia yang biasa atau manusia yang luar biasa atau manusia yang berwatak raksasa ya, itu menjadi orang yang ta'afum, orang yang beriman gitu ya. Nah, adapun ciri-ciri ilmu ya, ciri-ciri ilmu sejati, esoterisme, mistikisme atau filsafat Jawa itu adalah bahwa filsafat atau filsafat Nusantara pada umumnya dan filsafat Jawa pada khususnya atau ilmu itu bukan merupakan aktivitas otak ya, bukan aktivitas otak. Jadi kalau begitu bagaimana? Iya, tetapi merupakan kehidupan rohani dalam usahanya mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang arti kehidupan atau tentang hakikat segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Contoh nih, misalnya mencari ketenangan tentang asal mula pertama dan tujuan akhir kehidupan manusia. Sangkan paraning dumadi. Ya. Bisa juga mengenal Tuhan, hakikat Gusti. Bisa juga yang ketiga hubungan antara manusia, Tuhan dan dunia ya. Dan sebagainya. Itu. Kemudian juga yang kedua, filsafat Jawa merupakan sarana untuk mempertinggi tingkat rohani agar dapat meraih nilai-nilai super moral. Super moral ya keutamaan ya, keutamaan jadi manusia seutuhnya, manusia sampurno, manusia tanpa tenger. Lho apa bedanya Pak Cek manusia tanpa tenger karo manusia sampurno? Ya kalau manusia sampurno ya wis tanpa tenger kuwi ya. Artinya kalau misalnya kita sudah pensiun kemudian perkenalan dengan orang, kenalkan saya Cek Sentiong, camat tahun sekian padahal itu sudah pensiun ya, sudah 5 tahun yang lalu. Itu berarti masih punya tetenger ya. Punya tetenger, bisa kedudukan, bisa jabatan ya, dan bisa juga kekayaan. Saya Mr. Jack Sing Tiong sing duwe sawah kae lho di Ombo, yang punya sawah sekian banyak. Padahal
Yang ditanyakan bukan itu ya. Ceko Sentiong pun itu juga tenger ya, tenger. Ini sudah nggak punya tenger belas, sudah nggak butuh apa-apa gitu ya. Tidak mengungkapkan, mantan iki, mantan ibu, enggak ya, sudah apa adanya, lugu ya ya ini. Nah, untuk yang ini ya, sarana untuk mempertinggi tingkat rohani agar dapat meraih nilai-nilai super moral atau keutamaan dan juga meraih sesuatu yang ada di balik dunia yang tampak. Di balik dunia yang tampak, ya ada orang yang karismatik ya, ada yang berwibawa. Sehingga manusia dapat mencapai kesempurnaan atau gayuh kasampurnaan urip gitu ya. Yang ketiga, bisa juga filsafat Jawa merupakan sarana dan jalan rohani, laku bangsaning batin. Jadi sarana dan jalan rohani, laku bangsaning batin menuju kelepasan, bahkan merupakan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu dapat berada dekat di hadirat ilahi dan bersatu dengan sang ilahi. Celak coloing yang widi, pamoring sawujud. Nah, itulah dalam kiasan Jawa ini. Celak coloing yang widi, artinya dia bisa menuju ke titik itu dengan terang benderang. Momor pamoring sawujud, jadi sudah menyatu. Yang keempat, bisa jadi filsafat Jawa berbentuk ungkapan-ungkapan atau renungan-renungan filsafat bersifat pendek, sepotong-sepotong, berbentuk kiasan, lambang, hubungan satu dengan yang lainnya, sering kurang serasi dan belum dihimpun menjadi satu sistem yang bulat dan utuh. Bisa juga renungan filsafat tersebut di atas terdapat dalam bentuk suluk. Uraian tersebut di atas apabila dirumuskan dengan kata yang pendek berarti bahwa filsafat Jawa atau ngilmu adalah ajaran-ajaran tentang perjalanan rohani menuju Tuhan untuk mencapai kasampurnan dan dapat manunggal. Dari panunggal jati. Jadi saya ulang bahwa filsafat tersebut atau filsafat Jawa itu dalam bentuk suluk bisa dirumuskan dengan kata yang pendek, yaitu filsafat Jawa atau ilmu adalah ajaran-ajaran tentang perjalanan rohani menuju Tuhan untuk mencapai kasampurnan dan dapat manunggal. Mungkin lebih pendek lagi, mulih mulaniro. Mulih mulaniro, kembali kepada di mana aku berasal, gitu ya. Nah, berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan tadi, maka tampak nyata sekali adanya perbedaan yang sangat mencolok antara ilmu filsafat dan ngelmu pada umumnya. Dan dapat atau ya filsafat Jawa itu pada khususnya ya, Sintia omongnya tadi tentang itu ya, filsafat Jawa khususnya. Nah, perbedaan tersebut terutama terletak pada sarana untuk mencari kebenaran dan tujuan akhirnya. Kalau menuntut ilmu ya, kalau menuntut ilmu atau berfilsafat selalu harus menggunakan akal budi atau rasio sebagai kegiatan ilmiah. Sedangkan gayuh ngelmu menggunakan rasa atau jalan rohani dalam mencapai kesempurnaan, mengenal dan bersatu dengan Tuhan sebagai tujuan akhir. Maka tidak aneh kalau ada pendapat bahwa as is as, west is west, and never the twain shall meet.
Ya demikianlah sepotong pepatah barat yang ditulis oleh penyair Rudyard Kipling. Benarkah pendapat itu? Apakah pemikiran dunia timur dan barat itu begitu berbeda sehingga tak mungkin atau tidak akan pernah dapat mengerti satu sama lain? Jawabnya adalah tidak benar, tidak benar. Orang benar, salah ini. Nah, walaupun terjadi berbagai perbedaan kepercayaan, agama, dan temperamen, toh akhirnya timur dan barat akan bertemu pada suatu titik, dan titik itu ialah pengalaman mistik. Ini ya. Jadi kalau kita berbicara dari apa yang kita kemukakan tadi, ya ringkasnya ini adalah makolat tahada batilan. Jadi semua yang tercipta ini mungkinkah batil? Ya, selalu ada. Bagaimana memaknainya? Kalau memang sesuatu yang dicipta itu tidak bergerak, tidak hidup, ya punya daya. Seperti kerikil pasir, ya diinjak-injak kita tiap hari, kerikil dan pasir. Tapi dia punya daya kekuatan yang diberikan kontribusi untuk kehidupan yang lain. Adalah apa? Bila disambut semen, campur pasir, maka menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Konstruksi beton. Nah, inilah kelompok mitos. Kelompok logosnya, ya berpikirlah. Ya, apa yang terhampar di dunia tidak ada yang sia-sia buat kalian, buat kita semuanya. Berpikir. Besi itu jelas-jelas tenggelam. Ya. Tetapi kenapa sekian ton bisa mengambang? Sekian ton besi itu bisa terbang. Nah, ini kan mitos dan logos ya. Jadi mitosnya iku besi bahwa kandungan aluminium, kandungan iron yang seperti itu ya, berat. Tapi logos mengatakan, tidak, itu bisa. Ya, itulah dulur-dulur semuanya bisa berkembang. Mudah-mudahan kita bisa mencintai dengan budaya, dengan pola pikir, dengan mindset kita sendiri. Karena setiap individu kita adalah masterpiece-nya Gusti Allah. Qala jahak wasaqala batil surat Rojo Ningrat Lebut Dening Pangastuti. Jumpa kembali di lain kesempatan untuk seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.